Israel, lagi-lagi, negeri yang katanya tak terkalahkan, itu kembali menunjukkan wajah aslinya, brutal, liar, dan makin gila. Beberapa minggu terakhir, dunia diguncang kabar tentang serangan beruntun mereka ke beberapa negara Arab dan Timur Tengah. Roket ditembakkan tanpa peduli siapa yang jadi korban. Desa hancur, masjid lululantak, dan ribuan orang kehilangan rumah. Dunia internasional geram. Tapi seperti biasa, Dewan Keamanan PBB hanya sibuk rapat sambil menyeruput kopi, tak lebih dari sekadar sandiwara politik. Indonesia, di balik layar, memilih sikap berbeda. Presiden Prabowo tidak mengumbar kata-kata panjang di podium. Ia tahu, kemarahan tidak selalu pantas dijawab dengan pidato kosong. Maka ia menunjuk satu kekuatan yang selalu jadi kartu truf negeri ini, Kopassus. Pasukan Baret Merah itu ditugaskan dalam operasi hitam, tanpa tanda pangkat, tanpa bendera, dan tentu saja tanpa izin publikasi. Dunia boleh pura-pura buta, tapi Indonesia punya caranya sendiri untuk membalas kebiadaban. Malam itu, di gurun yang sepi, sekelompok kecil prajurit Kopassus bergerak. Wajah mereka dilapisi ket hitam, seragam mereka tanpa tanda. Mereka bukan datang untuk parade, melainkan untuk menyusup ke jantung pertahanan pasukan Israel. Strateginya sederhana tapi mematikan. Infiltrasi senyap melalui jalur bawah tanah yang selama ini dianggap mustahil ditembus. Dengan memanfaatkan teknologi thermal suppressor dan peta intelijen hasil kerjasama dengan jaringan lokal, mereka merayap masuk ke fasilitas pertahanan Israel. Senjata mereka tidak heboh seperti film Hollywood. Hanya senapan laras pendek dengan peredam suara, pisau komando yang dingin, dan granat kecil untuk kejutan terakhir. Tapi siapapun yang paham, tahu bahwa di tangan Kopassus, benda sesederhana pisau bisa menjadi senjata yang lebih menakutkan daripada rudal canggih buatan Amerika. Ketika alarm berbunyi di dalam markas Israel, semuanya sudah terlambat. Kopassus sudah berada di tengah-tengah mereka. Lampu merah berkelip, sirene meraung, prajurit Israel panik mengambil senjata. Tapi panik hanya membuat mereka jadi sasaran empuk. Satu prajurit Kopassus menempelkan pistol Glock ke helm baja musuh, menarik pelatuk tanpa suara panjang. Hanya tuk, lalu tubuh itu jatuh ke lantai. Yang lain menyapu koridor dengan tembakan beruntun. Darah bercipratan di dinding, langkah-langkah tergesa berubah menjadi jeritan. Pertempuran berlangsung brutal, jarak hanya beberapa meter. Ruangan sempit membuat kontak senjata berubah jadi duel insting. Pisau menancap, senapan ditembakkan dari pinggang, granat kecil dilempar ke balik meja kontrol. Dalam hitungan menit, pasukan Israel yang awalnya pongah kini berantakan seperti sekumpulan ayam kehilangan kepala. Israel, negeri yang suka pamer senjata canggih di pameran internasional. Tank Merkava yang katanya tak bisa ditembus, drone yang digadang-gadang paling pintar, dan pasukan khusus yang disebut elit. Nyatanya, semua itu hanya terlihat gagah di poster. Di tangan Kopassus, elit Israel itu roboh bagai kartu domino. Mereka mungkin dilatih dengan teknologi modern, tapi tidak pernah belajar bagaimana rasanya menghadapi prajurit yang ditempa di hutan, gunung, rawa, hingga medan tempur paling keras. Sementara tentara Israel sibuk dengan teori, Kopassus sudah terbiasa bertarung dengan realitas paling kejam. Sarkastisnya, pasukan yang selalu menyebut diri paling siap tempur, itu ternyata tak siap menghadapi sekelompok prajurit yang datang tanpa nama. Baret Merah Indonesia membuktikan satu hal, keangkuhan militer hanya bertahan sampai peluru pertama ditembakkan. Pagi menjelang, sunyi kembali menguasai markas yang kini porak-poranda. Kopassus sudah pergi, meninggalkan jejak kematian yang hanya dipahami musuh mereka. Tidak ada klaim resmi, tidak ada pernyataan pemerintah. Dunia hanya tahu, beberapa fasilitas pertahanan Israel hancur dalam semalam. Namun, di balik diam itu ada pesan keras. Indonesia tidak lagi sekadar pengamat yang menatap layar televisi. Ketika kebiadaban terus berulang, ada batas kesabaran yang akhirnya meledak. Operasi ini mungkin hanya satu bab kecil dari kisah panjang. Tapi jelas, jika Israel terus bermain gila, dunia, dan khususnya Indonesia, punya cara untuk membalas. Kopassus sudah membuka jalan, dan jalan itu tak akan tertutup begitu saja. Setelah operasi pertama yang mengguncang jantung pertahanan Israel, dunia mendadak riuh. Media internasional bingung mencari pelaku. Israel, dengan wajah memerah karena malu, mencoba menutupi. Mereka menyalahkan serangan drone misterius atau sabotase kelompok milisi lokal. Namun, para analis militer tahu,
Ini bukan kerja milisi sembarangan. Terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu mematikan. Di balik layar, Kopassus kembali berkumpul di titik rahasia. Mereka tidak merayakan kemenangan, karena bagi Baret Merah, membunuh musuh hanyalah pekerjaan. Tidak ada selebrasi, hanya perencanaan ulang. Komandan operasi tahu, Israel tidak akan tinggal diam. Balasan pasti datang. Maka, sebelum musuh sempat bernafas, serangan kedua sudah harus dipersiapkan. Malam berikutnya, sekelompok prajurit Kopassus sudah menyusup ke wilayah perbatasan Israel. Kali ini target mereka bukan sekadar markas pertahanan, tapi pusat komunikasi, otak yang menghubungkan komando dengan pasukan di lapangan. Strategi mereka masih sama, senyap, tapi kali ini ada sentuhan psikologis. Mereka sengaja membiarkan 1-2 kamera CCTV hidup, bukan karena lalai, melainkan untuk mengirim pesan. Kami bisa masuk kapan saja. Kami memilih siapa yang boleh melihat dan siapa yang harus mati. Di gudang peralatan, senjata dibersihkan hingga berkilau. HK-MP5 dengan peredam, pistol Glock 19, pisau komando, dan beberapa mainan tambahan, granat flashbang untuk membutakan musuh, serta C4 dengan timer yang dipasang sehalus mungkin. Tidak ada rudal, tidak ada bom besar. Kopassus bukan teroris, mereka pembedah. Dan kali ini, Israel adalah pasien yang akan dioperasi tanpa bius. Saat tengah malam, pintu masuk fasilitas komunikasi Israel dibuka dari dalam, bukan oleh prajurit musuh, tapi oleh operator yang sudah dibungkam tanpa sempat menjerit. Kopassus masuk dengan formasi segitiga, gerakan seperti bayangan. Namun, kali ini Israel lebih waspada. Mereka menunggu. Begitu sensor berbunyi, hujan peluru menyambut dari lorong. Kopassus tiarap, lalu membalas dengan tembakan singkat. Tidak ada tembakan sia-sia. Setiap peluru adalah kalimat, dan setiap kalimat punya tanda titik di kepala musuh. Lorong sempit berubah menjadi neraka mini. Cahaya lampu berkedip, peluru menghantam dinding, serpihan beton berterbangan. 2 prajurit Israel mencoba menyerbu dengan granat, tapi pisau komando melesat lebih cepat. Sunyi sebentar, lalu tubuh mereka jatuh. Baku tembak jarak dekat memaksa semua naluri bertarung keluar. Kopassus merayap di bawah meja, menembak dari bawah ke arah dada musuh. Ada yang menyergap dari belakang, menempelkan moncong pistol ke pelipis, lalu klik, selesai. Israel mungkin berpikir fasilitas komunikasinya aman dengan dinding baja setebal 1 meter. Sayangnya, baja hanya menahan peluru, bukan tekad. Semua teknologi mereka, radar, sensor, satelit, hanya berguna di brosur pameran senjata. Ketika musuh datang tanpa suara, semua kecanggihan itu tidak lebih dari dekorasi mahal. Ironis, bukan? Negara yang suka menertawakan milisi bersandal jepit, ternyata roboh di tangan pasukan yang bahkan tidak membawa tank atau jet tempur. Kopassus tidak butuh alat canggih. Mereka hanya butuh keheningan, keberanian, dan satu keyakinan. Setiap langkah adalah untuk menghapus kebiadaban yang Israel banggakan. Setelah 40 menit pertempuran, lorong komunikasi sunyi. Semua prajurit Israel yang menjaga fasilitas itu sudah terkapar. Kopassus tidak berlama-lama. Mereka memasang C4 di panel utama, mengatur timer, lalu keluar dengan langkah tenang. Beberapa menit kemudian, ledakan merobek malam. Fasilitas komunikasi yang selama ini jadi otak pertahanan Israel meledak jadi puing. Dunia luar mungkin mengira itu kecelakaan teknis, tapi bagi mereka yang paham, itu tanda ada tangan tak terlihat yang sedang menulis ulang peta perang. Kopassus kembali menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Israel dalam kepanikan. Dan kali ini, pesan lebih jelas. Jangan pikir kalian aman hanya karena bersembunyi di balik teknologi. Operasi kedua ini bukan akhir. Justru awal dari babak baru. Israel kini dilanda paranoia. Siapa yang akan diserang berikutnya? Markas militer? Pangkalan udara? Atau bahkan pusat pemerintahan? Kopassus tidak pernah memberi jawaban. Mereka hanya bergerak, diam, dan tiba-tiba hadir di tempat paling tidak diduga. Dan dunia pun menunggu, sambil bertanya-tanya, berapa lama lagi Israel bisa bertahan dengan kesombongan semu mereka? Dunia kini ibarat gentong mesiu yang siap meledak kapan saja. Israel semakin gila, menyerang tidak hanya ke Palestina, tapi juga meluas ke Lebanon, Suriah, bahkan Irak. Roket mereka menghantam tanpa ampun, dan setiap kali ada korban sipil, mereka selalu punya alasan klasik, itu salah musuh. Seolah-olah anak-anak yang tewas adalah
teroris bersenjata mainan. Negara-negara Arab berteriak marah, tapi sebagian hanya berhenti di podium. Beberapa raja minyak sibuk menandatangani kontrak senjata dengan Barat, sambil pura-pura berdoa untuk rakyat yang hancur. Dunia Barat? Jangan berharap banyak. Amerika masih sibuk jadi pengacara gratis Israel. Eropa pura-pura peduli sambil takut kehilangan kontrak gas dan minyak. Namun, situasi mulai berubah. Ada gelombang geram yang semakin sulit ditahan. Demonstrasi meledak di berbagai ibu kota dunia, dari London hingga Jakarta, dari New York hingga Istanbul. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Stop the Madness," bergantung di jalan-jalan. Dan untuk pertama kalinya, opini publik global benar-benar menekan para penguasa. Indonesia, negeri dengan mayoritas Muslim terbesar, sudah terlalu sering dipaksa jadi penonton tragedi di Timur Tengah. Tapi kali ini berbeda. Diam bukan lagi pilihan. Presiden Prabowo tahu, diplomasi punya batas, dan kesabaran punya ujung. Operasi senyap Kopassus yang sebelumnya dianggap bisikan bayangan, kini mulai jadi rahasia umum. Meski pemerintah tidak pernah mengakuinya, bisikan itu menyebar. Ada pasukan Baret Merah yang sudah membuat Israel panik di markasnya sendiri. Indonesia pun jadi magnet perhatian dunia. Negara-negara Arab mendekat, meminta arahan. Media asing menyebut Indonesia sebagai silent player yang tiba-tiba mencuri perhatian. Tentu saja, para diplomat Barat menelan ludah. Tak pernah mereka bayangkan sebuah negara Asia Tenggara bisa menampar wajah Israel dengan cara paling memalukan. Di pihak lain, Israel kini hidup dalam paranoia. Setelah 2 kali dihantam oleh operasi hitam Kopassus, mereka sadar ada musuh yang tak bisa mereka prediksi. Drone, satelit, dan intelijen Mossad yang selama ini dianggap dewa, ternyata tidak mampu mendeteksi hantu berseragam Baret Merah. Tentara mereka gelisah, tidur dengan senapan di tangan, tapi tetap bermimpi buruk. Markas-markas dijaga ketat, tapi setiap bayangan seolah-olah adalah Kopassus yang siap menggorok leher dari belakang. Lucu, tentara yang biasanya menyombongkan diri sebagai paling berani, itu kini takut pada keheningan malam. Media internasional pun mulai sarkastik. Headline di beberapa surat kabar menulis, "Teknologi Israel hancur oleh pisau komando." Ketika pasukan bayangan dari Asia menjadi mimpi buruk Tel Aviv. Baret Merah yang membuat Mossad merasa buta. Sindiran tajam ini membuat Israel semakin frustrasi. Mereka ingin membalas, tapi tidak tahu siapa yang harus ditembak. Menyerang Indonesia? Itu bunuh diri diplomatik. Menyalahkan Arab? Sudah basi. Maka mereka hanya bisa menggertak, menembakkan rudal ke langit kosong sambil berdoa agar bayangan itu tak kembali. Kondisi dunia kini ibarat film yang baru masuk babak klimaks. Ketegangan semakin menebal. Setiap negara menahan nafas. Apakah Israel akan makin kalap, menyerang lebih banyak negara untuk menutupi rasa malunya? Atau justru mereka akan runtuh oleh tekanan internasional dan bayangan operasi hitam yang terus menghantui? Indonesia, melalui Kopassus, sudah menunjukkan bahwa kesabaran bangsa ini bukan tanpa batas. Dunia kini sadar, ada kekuatan yang selama ini merendah tapi sekali bergerak mampu membuat kekaisaran militer Israel terlihat rapuh. Dan pertanyaan terbesar menggantung di udara. Apakah ini baru awal dari sebuah babak panjang? Atau justru sinyal bahwa dunia sebentar lagi akan masuk ke perang besar yang tidak pernah dibayangkan?